Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1 Almira Putri Aida NPM 18101044, yang kedua ada Fitra Aisyah Waha dengan NPM 1810104446, dan yang terakhir ada Tata Wulandari dengan NPM 1810104088. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 7, yaitu standar akuntansi. Yang pertama yaitu ada prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Generally Accepted Accounting Principle. PABU atau GAAP didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum, sehingga kemudian dijadikan pedoman umum dalam penyusunan, menyajikan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu pedoman bagi profesi akuntansi dalam memilih teknik akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai praktik akuntansi yang baik. Konvensi, aturan, dan prosedur-prosedur yang memiliki status khusus dimasukkan dalam GAAP karena unsur tersebut memiliki dukungan otoritas yang kuat. Skinner pada tahun 1972 menyatakan bahwa metode akuntansi harus memenuhi kondisi satu. Metode tersebut dapat diterapkan pada berbagai kasus sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, metode tersebut mendapat dukungan dalam bentuk pengumuman dari komunitas akuntansi profesional atau badan otoritas lainnya, semacam Komisi Pasar Modal di Amerika Serikat atau The Security and Exchange Commission. Dan yang ketiga, metode tersebut mendapat dukungan dari berbagai pemikir dan akademisi di bidang akuntansi dalam bentuk tertulis. Sejarah perkembangan akuntansi menunjukkan bahwa berbagai literatur yang berkaitan dengan GAAP semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan, opini, dan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan berwenang. Misalnya, FASB mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standard dan interpretasinya. Selain itu, terdapat juga opini APB dan buletin penelitian akuntansi yang dikeluarkan oleh AICPA. Sumber lain dari GAAP adalah 1. Pedoman akuntansi dan audit industri serta menginterpretasi akuntansi yang dikeluarkan oleh AICPA. Yang kedua, publikasi FASD lainnya seperti buletin teknis dan pernyataan yang dikeluarkan APB. Yang ketiga, publikasi-publikasi Komisi Pasar Modal seperti Accounting Series Release. Yang keempat, ada praktik-praktik yang diakui seperti yang ditunjukkan dalam publikasi AICPA tahunan yang dinamakan Accounting Trends and Techniques. Yang kelima, paper yang membahas isu tertentu yang dikeluarkan oleh AICPA, pernyataan konsep FASB, textbook, dan artikel lainnya. Kemudian yang kedua ada standar akuntansi, merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian menurut Baxter pada tahun 1979. 1. Deskripsi tentang masalah yang dihadapi. 2. Diskusi logis berupa kemungkinan menghasilkan teori mendasar atau cara-cara memecahkan masalah. Dan yang ketiga, dalam kaitannya dengan keputusan atau teori diajukan suatu solusi. Dalam kaitannya dengan subjek standar, EDI pada tahun 1977 membagi standar ke dalam 4 tipe utama. Yang pertama, yaitu 1. Tipe 1 menyatakan bahwa akuntan harus memberitahukan kepada pemakai tentang apa yang mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi yang dianut. 2 atau tipe 2 menganut pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu. Yang ketiga atau tipe ketiga menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan atau judgement dari pemakai. Yang keempat atau tipe keempat menghendaki keputusan implisit atau eksplisit yang harus dibuat tentang penilaian aktiva dan penentuan laba yang dituju. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Alasan tersebut yaitu 1. Memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan.
Yang kedua, memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Yang ketiga, memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Keempat, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Jadi intinya, standar akuntansi diharapkan menjadi pedoman bagi penyusunan laporan keuangan oleh manajer, pemakai laporan keuangan, dan auditor dalam memahami dan memverifikasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan standar akuntansi yang sama, diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dapat memahami laporan keuangan dari sudut pandang yang sama sehingga tujuan pelaporan keuangan dapat dicapai. Memakai laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua pihak, yaitu pihak yang memakai secara langsung dan yang kedua itu pihak yang pemakainya tidak secara langsung. Pihak yang memakainya secara langsung terdiri atas pemilik perusahaan, kreditor, dan supplier, manajemen, kantor perpajakan, karyawan perusahaan, dan pelanggan. Sedangkan untuk memakai yang tidak langsung, diantaranya yaitu analisis dan konsultan keuangan, pasar modal, pengacara, badan pembuat peraturan atau undang-undang, agen pelaporan, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, pesaing, masyarakat umum, dan departemen pemerintah. Tahapan perumusan standar akuntansi. Nah, untuk yang pertama itu ada issue identification. Jadi FASB itu cenderung reaktif bukan proaktif. Nah, isu yang muncul dari sumber itu ada dari FASAC atau National Accounting Standards Advisory Committee, kemudian dari Emerging Issue Task Force, kemudian pertemuan wakil-wakil FASB, kemudian surat dari berbagai pihak, pertanyaan teknis dari penyusunan laporan keuangan auditor dan lainnya, media massa, dan aktivitas internasional. Yang kedua yaitu ada agenda decision, di mana staf itu menyiapkan agenda decision package sebagai bahan diskusi dengan mempertimbangkan arti penting isu, alternatif pemesahan, kelayakan teknis, dan konsekuensi praktis. Kemudian ada development of agenda project, di mana di sana itu nanti ada pembuatan memorandum of agenda project, pembuatan memorandum diskusi, kemudian sumber informasi memorandum itu penyatuan resmi standar akuntansi, praktik berjalan dan isu terkait serta literatur yang relevan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada practical consideration, di mana secara terus-menerus mengantisipasi penerapan standar, masukan diperoleh melalui komentar lewat surat atau hasil public hearing. Dan yang terakhir yaitu post-issuance effort, di mana itu tuh memonitoring terhadap konsekuensi dari standar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pendekatan dalam penentuan standar. Dan mekanisme pasar gagal menyediakan informasi yang diperlukan pemakai laporan keuangan, terutama informasi yang seimbang atau adil dan efisien. Akibatnya, standar akuntansi diperlukan untuk mengatur jenis informasi yang perlu disajikan dalam laporan keuangan. Nah, pendukung regulasi argumen kepentingan publik itu pada dasarnya kegagalan pasar atau kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial akan memaksa dilakukannya regulasi akuntansi. Kegagalan pasar itu bisa terjadi karena keengganan perusahaan untuk mengungkapkan informasi karena perusahaan tersebut merupakan supplier yang memonopoli informasi. Kemudian adanya kesalahan atau kecurangan yang disengaja, dan informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dihasilkan dengan jumlah yang cukup sebagai barang milik publik. Kemudian yang A itu tuh
ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan standar akuntansi. Yang pertama itu ada pendekatan pasar bebas, di mana pendekatan pasar bebas ini dilandasi dengan asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa lain. Nah, pasarnya itu dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dalam kelompok penerima informasi. Standar akuntansi yang akan menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa yang akan menerima informasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada pendekatan regulasi. Maaf ini B ya. Jadi pendekatan regulasi ini berasumsi bahwa kegagalan pasar atau asimetri informasi terkait itu berkaitan dengan penyajian informasi keuangan bagi pihak berkepentingan, sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor. Nah, masalah ini kemungkinan dapat diatasi dengan adanya regulasi. Nah, para pendukung regulasi ini berargumen bahwa kegagalan pasar itu terjadi karena yang pertama, pengendalian monopoli terhadap informasi oleh manajemen. Jadi, akuntan itu punya pengaruh monopoli terhadap data yang disajikan dan digunakan oleh pasar. Kemudian yang kedua itu hipotesis investor naik. Nah, investor yang tidak mengetahui beberapa teknik dan transformasi akuntansi yang kompleks mungkin akan dibodohi oleh pemakaian teknik tertentu yang digunakan perusahaan. Akibatnya, mereka itu tidak mampu menyesuaikan proses pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur akuntansi yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada fiksasi fungsional, di mana pada kondisi tertentu investor itu mungkin tidak mampu mengubah keputusan mereka dalam merespon perubahan proses akuntansi sesuai dengan data baru yang ada. Kemudian angka-angka yang menyesatkan, karena akuntansi didasarkan sepenuhnya pada penilaian aktiva dan berbagai prosedur alokasi arbitrary dan incorrigible atau tidak dapat diperbaiki. Output akuntansi mungkin tidak bermakna dan menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada lagi keseragaman prosedur. Adanya fleksibilitas dalam pemilihan teknik akuntansi dan keinginan manajemen untuk menyajikan gambaran yang diinginkan menyebabkan output akuntansi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu kurang dapat diperbandingkan dan kurang bermanfaat. Dan yang terakhir itu ada kurangnya objektivitas. Selanjutnya yang keempat ada teori regulasi. Dalam proses regulasi yang dinamis itu terdapat penyesuaian yang berlangsung terus-menerus terhadap kebijakan atau standar yang sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Sehingga ada bentuk dari teori regulasi. Regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Ada dua kategori teori regulasi, yaitu teori publik dan teori kepentingan kelompok. Teori publik ini berpandangan bahwa regulasi itu diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Sedangkan menurut teori manfaat kepentingan kelompok itu, regulasi itu disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk memaksimumkan kemakmuran mereka. Jadi teori ini tuh memiliki dua versi, yaitu teori elit politik dan teori ekonomi regulasi. Yang versi pertama itu menggunakan kekuatan politik untuk mendapatkan kendali terhadap regulasi, sementara versi kedua itu menggunakan kekuatan ekonomi. Dan teori regulasi ini masih dalam tahap pengembangan. Kemudian yang B, maaf itu tipe B, siapa yang mengatur regulasi ini? Beberapa pendapat tentang siapa yang mengatur atau menentukan standar akuntansi itu sebagai berikut. Nah, ini ada argumen
yang mendukung regulasi dari sektor swasta. Yang pertama itu regulasi sektor swasta berkaitan erat dengan profesi akuntansi. Nah, suatu badan yang dibentuk oleh sektor swasta memiliki prestis atau kebanggaan tersendiri dan dapat diterima oleh masyarakat bisnis. Karena badan pemerintahan beranggotakan birokrat, ada kecenderungan efektivitas persyaratan pengungkapan tambahan menjadi tidak sensitif. Ada kecenderungan bahwa pihak pemerintah yang terlibat dalam badan tersebut bertindak untuk melindungi kepentingan publik atau melakukan tindakan yang merugikan profesi akuntansi. Kemudian, proses legislatif dan otoritas pemerintahan mudah dipengaruhi oleh lobby dan tekanan politik dari pihak tertentu, dan standar yang dihasilkan pemerintah mungkin saling tumpang tindih dan dapat menimbulkan judgement yang beragam dari para pemakainya. Yang selanjutnya ada argumen yang mendukung regulasi sektor publik. Yang pertama, pemaksaan standar pada badan regulasi sektor publik lebih kuat. Yang kedua, pengungkapan oleh badan pemerintah sulit dipengaruhi manajemen perusahaan dan KAP. Yang ketiga, badan pemerintah menjadi katalisator perubahan. Katalisator di sini artinya badan pemerintah menjadi penyebab terjadinya perubahan dan mempercepat suatu peristiwa. Yang keempat, regulasi sektor publik muncul untuk melindungi kepentingan publik. Yang kelima, sektor swasta harus diawasi karena terkadang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Yang terakhir, penetapan aturan dan prosedur akuntansi akan sulit dilakukan oleh swasta. Nah, dari keenam argumen tadi, Wilmot dan kawan-kawan pada tahun 1987 mengajukan 4 model regulasi, yaitu liberalisme, legalisme, korporatisme, dan asosiasionisme. Dengan mengidentifikasi 3 kasus yang ideal, yaitu regulasi melalui pasar, pemerintah, dan masyarakat. Legalisme dan regulisme itu didasarkan pada pendekatan pemerintah. Asosianisme dan korporatisme itu terletak pada ketiga pendekatan, yaitu masyarakat, negara, dan pasar. Yang selanjutnya ada overload standar akuntansi. Kondisi overload standar akuntansi dimulai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha, yang mana berimbas pada kompleksitas standar akuntansi yang dikeluarkan dan mencerminkan kompleksitas transaksi dan peristiwa akuntansi. Muncullah keluhan bahwa standar akuntansi mendorong bertambahnya beban dalam penyajian laporan keuangan, terutama untuk perusahaan kecil. Nah, di sini ada 3 faktor penyebab timbulnya overload akuntansi. Yang pertama, ada akuntansi mengeluarkan banyak standar yang cenderung mengabaikan pertimbangan karena terlalu banyak pertanyaan yang ia hadapi tentang perlu atau tidak diperlukannya diungkapkan. Yang kedua, alasan melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional pemerintah. Yang ketiga, keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan perincian standar. Yang selanjutnya ada pengaruh overload standar akuntansi. Yang pertama, akuntan kehilangan pandangan terhadap pekerjaan realnya karena memerlukan data yang banyak dan dalam menyesuaikan dengan standar yang ada. Akuntan menjadi tidak fokus pada prosedur audit yang baku, sehingga terjadi kegagalan audit dan akhirnya menyebabkan ketidakpuasan klien hingga hilangnya kepercayaan publik. Yang kedua, pemakai laporan keuangan bingung menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan sesuai standar yang berlaku. Istilah-istilah tertentu hanya dapat dipahami oleh akuntan dan analis keuangan. Yang ketiga, manajer mungkin juga mengalami masalah berkaitan dengan jumlah dan kompleksitas standar yang ada. Yang selanjutnya ada solusi terhadap masalah overload standar. Komite khusus yang dibentuk oleh AICPA melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan yang berkaitan dengan overload standar, seperti yang pertama, tidak ada perubahan. Kedua, konsep GAAP dibagi menjadi 2 jenis, yaitu untuk perusahaan besar dan kecil. Yang ketiga, perubahan GAAP untuk penerapan yang sederhana. Yang keempat, menentukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan info keuangan. Yang keenam,
memberikan alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, dari berbagai alternatif di atas, komite menyarankan pemecahan pendekatan dengan pendekatan nomor 4 dan nomor 6, yaitu aspek pengungkapan dan pengukuran diserahkan ke penyaji laporan keuangan sesuai judgement masing-masing pihak. Ya, selanjutnya pengembangan standar akuntansi internasional. Pengembangan standar akuntansi internasional oleh IASB itu unik. Tidak ada UU yang berlaku secara internasional dan bebas dari pengawasan suatu negara tertentu, dan masih mencari legitimasi dan autoritas dengan berkonsultasi kepada berbagai pihak. Nah, selama proses pengembangan standar akuntansi internasional ini, IASB melakukan berbagai tahapan. Ini ada tahapannya. Penjelasannya yaitu agenda decision, ada unsur politik. Berbagai organisasi memberikan masukan lalu akan dipilih prioritas masalah yang nantinya IASB akan konsultasikan ke berbagai pihak. Selanjutnya, staf menyiapkan agenda decision paper. Lalu menganalisis akuntansi yang menjadi isu utama, menjelaskan yang menjadi masalah, dan mempertimbangkan apakah isu tersebut memenuhi kriteria. Lalu decision paper direview oleh advisory body dan dewan pengawas. Setelah itu, nomor 4, sepakati paper secara formal diterbitkan oleh IASB. Lalu staf teknis menjalankan penyiapan standar technical papers dan membuat rekomendasi yang akan dibahas oleh IASB di pertemuan bulanan standar setting. Lalu subjek yang sulit dan kompleks akan diselesaikan oleh kelompok ahli bentukan IASB. Lalu ada beberapa penjelasan terkait hal-hal yang berkaitan dalam tahapan pengembangan standar akuntansi internasional, yaitu yang pertama ada discussion paper. Staf menyiapkan paper yang berisi masalah dan kemungkinan solusinya, disampaikan kepada board untuk mendapatkan feedback dan keputusan tentatif. Proses ini menghasilkan preliminary review discussion paper. Selanjutnya ada exposure draft. Staf menganalisis dan memproses komentar dan tanggapan dari discussion paper dimuat dalam website IASB. Dari website muncul komentar dan tanggapan, lalu staf menguji kembali atau redeliberate dan bertanya kepada board untuk mengkonfirmasi preliminary views atau menyarankan perubahan views. Setelah perdebatan dan pada akhirnya menghasilkan exposure draft dengan syarat disetujui oleh 9 dari 15 anggota. Exposure draft ini yang sudah disiapkan akan didistribusikan secara pribadi ke masing-masing anggota untuk mendapatkan persetujuan. Atas persetujuan anggota, maka exposure draft siap dipublikasikan. Yang terakhir ada standar akuntansi baru. Staf dan board memberikan komentar terhadap exposure draft dan setelah melewati perdebatan yang mendalam, hingga pada akhirnya mendapatkan kesepakatan dan terbitlah suatu standar baru. Standar baru ini juga menyatakan tanggal efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.